Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Siva Jinan Amalia. Di sini kita akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Oke, di bab 3 kali ini itu ada 9 materi yang harus kita bahas. Nah, networking pada VirtualBox. Yang pertama yang harus kita bahas itu adalah reset MAC address atau atur ulang MAC address. Nah, untuk mempraktekkan NAT, kita harus menggunakan VirtualBox yang versi 6, yaitu caranya seperti video sebelumnya. Kita langsung saja buka Google Chrome, kita ketik download VirtualBox 6.1. Nah, kita pilih yang paling atas, kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa memilih host OS yang kalian gunakan. Karena saya Windows, jadi saya pilih Windows, kita klik. Nah, di sini sudah otomatis terdownload. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya. Kita langsung saja ke VirtualBox. Ada Ubuntu server yang telah kita install dari tahap yang lama, dan yang bawah ini merupakan clone dari Ubuntu server yang di atas. Ini merupakan duplikasinya ya. Nah, karena ini adalah clone, jadi sifat alamat device-nya itu sama dengan Ubuntu server yang telah kita install. Nah, kita langsung saja klik kanan, kita pilih setting. Nah, di sini kita pilih network, kita klik advanced. Nah, di sini adalah MAC address-nya. Bisa dilihat MAC address-nya itu belakangnya 578. Nah, apakah Ubuntu server clone itu sama dengan MAC address Ubuntu server yang ini? Kita langsung saja klik kanan, kita pilih setting, kita pilih network, kita advance. Nah, di sini MAC address-nya itu sama dengan Ubuntu server yang di atas. Itu belakangnya 578. Nah, ketika kita ingin melakukan networking, kita dapat menghubungkan antara virtual machine ke internet atau virtual machine ke host OS atau laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine. Nah, untuk melakukan networking ini, kita harus mereset atau reset ulang MAC address kita, jadi antara alamat device yang satu dengan alamat device yang lain itu berbeda. Nah, gimana sih caranya atur ulang alamat MAC address? Kita klik yang atas, kita klik kanan, kita pilih setting, lalu kita pilih network. Nah, kita advance. Nah, kita klik saja lingkaran yang biru ini. Nah, di sini sudah berubah, belakangnya menjadi 8C9. Kita klik saja OK. Yang ini juga sama, kita klik kanan, kita pilih setting. Nah, di sini kita pilih network, kita pilih advance. Nah, kita ke lingkaran biru ini. Nah, di sini sudah berubah, belakangnya menjadi 864. Kita klik OK. Nah, ini sudah kita reset MAC address-nya. Jadi, sudah dapat melakukan networking antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Kita langsung saja ke materi kedua, yaitu network mode NAT. Belum teman-teman tahu apa itu simulasi tentang NAT, teman-teman juga harus tahu apa sih fungsi dari NAT. Ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat yang kalian gunakan atau sebaliknya. Jadi bahasa gampangnya itu menghubungkan server ke internet yang kalian gunakan. Sebelum itu kita harus setting jaringan NAT-nya dulu nih teman-teman. Kita klik kanan, kita pilih setting, kita pilih network. Nah, di sini kita pilih yang NAT ya. Kita klik OK. Langsung saja start.
Nah, teman-teman, kita akan menerjemahkan IP privat dari virtual machine ini ke internet yang kita gunakan. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Coba kita ping dengan Google ya. Kita langsung saja ping google.com. Nah, ini sudah ya teman-teman, berarti ini sudah terhubung dengan internet kita. Setelah itu, kita akan coba mengecek up berapa sih IP pada virtual machine. Apakah IP pada virtual machine ini sama dengan host OS kita. Kita klik saja IP address. Kita enter. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ada dua ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada device 10 atau 1O, dan yang kedua itu ada device endpost 3. Nah teman-teman, ini kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke IP public pada hidden interface kita ya. Tetapi kita itu menerjemahkannya ke interface atau hanya interface yang bunyi. Ini mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping dari host OS kita ke virtual machine, atau host OS kita dapat mengeceknya pada command prompt ya teman-teman. Kita cari saja, kita klik saja command prompt. Nah, jadi teman-teman kita akan coba ping ya dari host OS kita ke virtual machine kita. Jadi kita pakainya yang IP address pada device, yang kedua yang endpost 3. Kita coba ping 10.0.2.15. Nah, jadi teman-teman ini hasilnya timeout ya. Jadi tidak dapat dari host OS ping ke virtual mesin yang sebelumnya telah kita install ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi yang ketiga, yaitu NAT vs NAT network. Nah ini teman-teman, jika kita menggunakan NAT, host OS atau virtual machine akan terhubung ke hidden interface kita. Jadi kita ibaratkan ini ada dua ya, karena ini sudah langsung terhubung dengan hidden interface, maka akibatnya akan mendapatkan IP yang sama dan tidak dapat berkomunikasi antara host OS 1 dengan host OS yang lain. Ini sama ya, 10.0.2.15, dan yang satu juga sama dengan yang atas. Ini 10.0.2.15. Nah teman-teman, jika kita menggunakan NAT network, apa sih akibatnya? Nah jadi jika kita menggunakan NAT network, itu kita tidak dapat langsung terhubung dengan hidden interface pada host OS. Kita ini akan dihubungkan dengan menggunakan switch virtual, yaitu tidak terlihat karena bersifat virtual. Nah, akibat dari penggunaan NAT network ini, kita menggunakan IP yang tidak sama, sehingga kita dapat berkomunikasi antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lain. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, karena ini menggunakan NAT network, maka IP-nya berbeda. Teman-teman, kita akan coba ya, ini kita menggunakan yang NAT. Apakah IP address kita itu sama atau berbeda antara Ubuntu server dan Ubuntu server yang clone? Kita coba lihat. Kita pakainya yang NAT ya teman-teman. Kita klik kanan, kita pilih setting, kita pilih network. Nah di sini kita pilih yang NAT, terus klik OK. Kita coba cek yang ini, network. Nah di sini sudah NAT ya teman-teman. Kita langsung saja OK. Kita langsung saja di IP address, enter.
Nah, ini teman-teman ya, untuk Ubuntu ini memiliki IP address 10.0.2.15. Nah, untuk Ubuntu Server Clone ini juga memiliki IP address 10.0.2.15. Jadi teman-teman, jika kita menggunakan NAT itu, maka IP address yang kita gunakan itu sama dan identik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan atau praktek NAT network. Di sini kita ibaratkan ada dua virtual machine ya teman-teman. Nah, jika untuk NAT yang kemarin itu langsung terhubung dengan hidden interface. Untuk NAT network ini akan dihubungkan terlebih dahulu dengan switch virtual. Jadi akan mendapatkan IP yang berbeda antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lainnya. Nah, untuk yang pertama, ketika kita akan melakukan network NAT, itu kita harus membuat dulu name networknya dulu. Kita pilih yang file, kita pilih preference. Nah, ini pilih network. Di sini kita tambah saja. Kita pilih network, kita klik OK. Di situ kita setting, kita pilih network. Di sini kan ada banyak, kita pilihnya NAT network aja. Dan di sini juga kita langsung klik saja OK. Ubuntu Server Clone juga kita setting. Kita pilih network. Sini kita ganti NAT network. Dan di sini sudah otomatis ya guys. Kita pilih OK. Kita start aja. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan mencoba apakah IP address pada Ubuntu Server dengan Ubuntu Server Clone ini berbeda atau tidak. Seharusnya karena kita menggunakan NAT network, itu akan IP yang kita dapatkan itu berbeda ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita harus meremove atau menghapus IP address pada virtual machine kita yang sebelumnya sudah tercantum pada virtual machine kita. Saya mau coba untuk meremove yang Ubuntu service dulu ya. Kita kasih perintah sudo dh client min l. Jadi teman-teman, ini sudah muncul ya. Jadi untuk Ubuntu servernya sudah tidak memiliki IP address. Setelah itu kita ke Ubuntu Server Clone, kita remove dulu. Kita kasih perintah seperti sudo dh client min l and post 3. Jadi teman-teman, ini adalah perintah untuk meremove atau menghapus aplikasi pada device kita sebelumnya. Nah, karena ini sudah dihapus, kita akan melakukan perintah lagi untuk mendapatkan IP address yang berbeda dan yang terbaru. Kita kasih perintah sudo dh client in post 3. Kita cek IP-nya, IP address. Ini untuk Ubuntu server ya teman-teman. Coba kita cek yang Ubuntu Server Clone. Masukkan perintahnya sudo dh client in post 3. Kita cek IP address-nya.
Nah, ini ya teman-teman, untuk Ubuntu server mendapatkan IP 10.0.2.5. Dan untuk Ubuntu server clone itu mendapatkan IP 10.0.2.6. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman, kita akan mengeping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone, dan sebaliknya, kita ke Ubuntu server dulu ya. Kita coba ping dengan IP Ubuntu server clone, yaitu 10.0.2.6. Enter. Sudah bisa ya teman-teman, antara Ubuntu server melakukan ping ke Ubuntu clone itu sudah bisa. Apakah kita akan mengeping dari Ubuntu clone yang kita lakukan sebelumnya ke Ubuntu server itu bisa? Kita ping 10.0.2.5. Kita enter. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Artinya untuk Ubuntu server dengan Ubuntu server clone itu sudah dapat berkomunikasi. Nah, jadi teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi bridge network. Nah, jika untuk NAT network sebelumnya itu masih numpang ke hidden interface kita atau host OS, sehingga IP yang didapatkan itu tidak jelas dari mana ya teman-teman. Sedangkan untuk bridge itu, ini ketika kita menggunakan bridge atau bridge network itu, ketika kita akan mendapatkan IP address, itu IP address-nya akan disesuaikan dengan internet yang sudah terhubung dengan host OS kita. Jadi dapat diibaratkan host OS kita atau virtual machine kita itu akan terhubung ke internet dengan host OS kita. Akibatnya IP address pada host OS itu akan sama dengan IP address internet yang terhubung dengan virtual machine kita. Sekarang teman-teman, kita akan coba ya menggunakan bridge network. Kita klik kanan, kita pilih setting, kita pilih network, dan di sini yang NAT itu diganti dengan bridge adapter. Nah, di sini untuk name-nya itu kita pakai yang wireless, yaitu internet yang terhubung dengan host OS kita. Kita klik OK. Kita start cek ya apakah IP address virtual machine kita itu sama dengan IP address internet yang telah terhubung pada host OS kita. Nah, kita klik saja IP address, enter. Jadi ini teman-teman, ini merupakan IP address pada internet yang sudah terhubung dengan host OS saya, dan ini adalah IP address pada virtual machine. Untuk IP address pada virtual machine kita itu 192.168.202.114 atau 114-nya itu X. Dan untuk IP address pada internet yang sudah terhubung dengan host OS saya itu 192.168.202.218. 218-nya itu X. Jadi ini sudah sama ya IP address antara virtual machine dengan internet yang sudah terhubung dengan host OS saya. Nah, karena IP address-nya sama, jadi sekarang kita coba ping ke Google, seharusnya bisa ya teman-teman. Kita ping google.com, enter. Jadi teman-teman, ini sudah bisa, berarti untuk bridge network ini kita sudah berhasil. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah mempelajari video sampai bridge network. Langkah selanjutnya kita akan mempelajari tentang host only network.
Nah, jadi teman-teman, inilah simulasi dari host only network. Nah, jika kita menggunakan host only network ini, kita dapat langsung terhubung dengan Ghost OS atau virtual machine ini ke host only interface kita. Nah, jika virtual machine kita atau Ghost OS kita ini sudah dapat terhubung ke host only interface yang ada pada host OS kita, itu kita dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS kita melalui IP address, karena virtual machine dan host OS kita ketika kita menggunakan host only network itu akan mendapatkan IP yang sama. Teman-teman, sebelum itu kita harus membuat dulu device untuk host only-nya. Nah, kita langsung saja klik file. Nah, kita pilih yang host network manager. Nah, kebetulan ini saya sudah membuatnya. Kita cek saja control panel kita mengenai network dan internal kita. Ini sudah ada ya, VirtualBox host only network. Nah, jika kita menggunakan Windows, itu akan sudah otomatis ada virtual host only network. Tetapi jika kalian menggunakan Mac OS atau Linux, kalian dapat membuatnya file, terus kalian klik ke host network manager, tinggal klik saja. Nanti kalian membuat dan akan otomatis di sini itu ada ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek untuk host only networknya. Sebelum itu kita harus setting dulu. Klik kanan, kita pilih setting network. Di sini kita ganti dengan host only adapter. Untuk name-nya itu sesuai di device yang kalian tadi buat. Kebetulan saya sudah buat ya teman-teman. Kita pilih oke saja. Kita start. Nah teman-teman, di sini kita akan mengecek ya apakah IP pada virtual machine kita itu sama dengan internet yang terhubung atau ke VirtualBox host only adapter. Sebelum itu kita harus remove IP address yang sebelumnya. Kita klik sudo th client min and host 3 enter. Jadi ini IP address-nya sudah kita remove ya. Sekarang kita masukkan lagi, kita cek apakah sudah sama IP address-nya. Kita masukkan lagi, berarti kita kasih perintah sudo dh client and host 3 IP address. Jadi teman-teman, untuk IP address pada virtual machine kita ini adalah 192.168.56.102 atau yang belakangnya itu X ya teman-teman. Coba kita cek ke control panel. Kita klik 2 kali. Kita pilih details. Ini teman-teman, ini VirtualBox-nya itu kan IP address-nya sudah sama dengan host only interface kita. Jadi kita akan coba mengeping dari virtual kita ke host OS kita. Ini 192.168.56 D1. Enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Mengapa sih kita tidak dapat mengeping dari IP address dari VirtualBox?
ke host OS kita itu karena terdapat Defender firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi serta tidak dapat di-ping dari luar. Oke, di sini kita akan mempraktekkan mengenai disable Windows firewall ya teman-teman. Teman-teman bisa cari Windows Defender firewall ya teman-teman. Kita klik saja nanti Windows Defender firewall. Yang ini ya teman-teman, kita klik. Jika teman-teman ini menggunakan software Defender, ini pasti akan berwarna hijau ya teman-teman. Nah, untuk menonaktifkannya itu kita tinggal pilih yang Turn Windows. Nah, di sini kalian bisa turn off, dan yang bawah ini juga sama, turn off. Kita klik OK. Nah ini merupakan menunjukkan kalau ini adalah bahaya ya teman-teman. Nah, coba kita lihat apakah virtual machine kita ini dapat mengeping ke host OS kita melalui IP address kita. Kita klik saja ping dan masukkan IP address pada host OS kita, yaitu D168 D56 D1. Seharusnya ini bisa ya teman-teman, karena ini sudah terhubung. Kita enter. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Jadi untuk disable Defender firewall itu sudah berhasil dan sudah dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS kita. Nah teman-teman, ini kita bisa kembalikan lagi ya. Nah teman-teman, ini bisa kita kembalikan lagi ya, karena ini dapat membahayakan software kita. Kita turn on, kita oke aja. Nah, jadi teman-teman, jadi kita akan melanjutkan video yaitu internal network part 1. Jadi teman-teman, inilah merupakan simulasi internal network. Nah, jika virtual machine kita menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak berhubungan lagi dengan host OS kita. Dengan kita menggunakan internal network, dapat menghubungkan antara satu VM1 dengan VM yang lain. Jadi sebelum kita melakukan internal network, kita mengsetting dulu setting network, dan di sini kita ganti yang internal network. Di sini kita ketik saja internal 1. Kita oke. Nah, untuk Ubuntu server juga itu sama. Kita setting network, kita ganti internal network, dan di sini juga sama, internal 1. Oke. Ini dia teman-teman, ketika kita menggunakan internal network, kedua virtual machine kita itu tidak mendapatkan IP address. Nah, caranya itu kita harus menggunakan dulu static IP address. Untuk menggunakan IP static kita bisa kembali lagi menggunakan bridge adapter atau bridge network. Teman-teman, kita ke setting seperti biasanya. Kita pilih bridge adapter. Oke. Dan untuk Ubuntu server juga sama. Bridge. Kita ketik sudo nano slash etc slash netplan klik enter.
Nah, jadi teman-teman di situ kan ada tulisan true ya. True itu menandakan bahwa akan merequest IP address secara otomatis pada DHCP server, tetapi jika kita menggunakan untuk internal network itu tidak ada DHCP servernya. Oleh karena itu, kita tidak mendapatkan IP dari DH server sehingga akan tetapi merequest IP address. Untuk itu kita harus menonaktifkannya DHCP yang request untuk DHCP yang 4. Kita ketik saja true menjadi no. Setelah itu kita enter, kita ketik address, kita sejajarkan enter, kita ketik sudo line apply, enter, kita cek IP-nya. Nah teman-teman, ini sudah berhasil untuk mendapatkan IP. Sekarang kita ke server clone, perintahnya sama yaitu sudo nano itu kita Ctrl X, kita yes, enter, kita ketik sudo net line apply, kita cek IP-nya. Nah, jadi ini sudah memiliki IP pada Ubuntu Server 1 dengan Ubuntu Server Clone. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai internal network part 2. Nah, karena tadi kita menggunakan bridge network, sekarang kita ubah menjadi internal network. Kita seperti biasa setting network, kita ganti menjadi internal network. Kita klik OK. Yang clone juga sama. Oke. Kita start. Nah, sekarang kita akan mengecek IP address pada masing-masing virtual mesin kita. Nah, ini jadi teman-teman, setiap virtual mesin kita itu sudah memiliki IP address. Nah, kita sekarang akan mengeping antara virtual mesin 1 dengan virtual mesin yang kedua. Kita ping. Kita ping 192 D 168 1.2 enter.
Nah, jadi teman-teman ini sudah bisa ya, berarti untuk materi internal network ini sudah berhasil. Nah, sekian itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Next, kita ketemu ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.